Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividend Investor TV. Hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Juni tahun 2026. IHSG hari ini libur ya, besok baru buka hari Selasa tanggal 2 Juni. Karena hari ini hari Pancasila ya, jadi tanggal merah. Nah, besok udah mulai tuh IHSG buka lagi. Dan kalau yang masih punya banyak peluru ya atau punya banyak cash, nah gue kan udah share ya kemarin video tentang saham-saham ya yang udah gue bahas ya. Di situ dividennya lumayan gede banget karena harganya lagi pada diskon tentunya ya. Jadi itu bisa lah untuk referensi kalian untuk dijadikan salah satu referensi ya, tapi bukan acuan, referensi aja, siapa tahu masuk di logika kalian gitu, dan duitnya kebetulan ada. Kalau nggak ada ya sayang banget sih gitu, tapi nggak usah maruk untuk langsung hajar banyak-banyaknya karena menurut gua masih ya beberapa bulan ke depan masih akan gini-gini aja, jadi slow aja ya. Yang belum kebagian peluru juga gue yakin kalian masih akan kebagian lah nanti untuk beberapa bulan ke depan lah ya. Ya, terus IHSG terakhir di hari apa ya? Hari Jumat ya. Hari Jumat valuasinya gede ya, 46, gede nih, 46 triliun. Asingnya sih net sale 8 triliun ya. Soalnya kemarin kan rebalancing MSCI ya, jadi harus pada cut loss lah ibaratnya. Meskipun di bank ya, yang ngikutin indeks MSCI ya asing-asing ya, mau nggak mau harus buang barang yang dikeluarkan oleh si indeks MSCI ya. Kita lihat yang paling gede ada di apa nih net foreign-nya. Tuh lihat BBCA ya, dibuang 1,9 triliun ya. Makanya BBCA harganya sampai ke 5.700 sekarang ya. BBRI 700 triliun, ini AMMN sama Tepia ya 19 sama 1,6. Bank Mandiri juga dibuang, ini AMRT dibuang juga, Antam, Brand, BRPT, DSSA sekarang malah naik ya. Kemarin Jumat saham Konglo ya masih kuat di trading kan gitu ya. Jadi kalian untuk yang tujuan utamanya berinvestasi ya, terutama untuk jangka lama dan bukan seorang trader, menurut gua jangan coba-coba masuk ke saham-saham Konglo di saat seperti ini ya. Ini kemungkinan nggak akan bertahan lama ya, karena katalisnya apa gitu gua nggak tahu gitu. Jadi gua juga nggak terlalu ngikutin, tapi gua lihat aja gitu. Jangan sampai tergoda lah ibaratnya. Tapi kalau pakai duit kecil slot 2 lot ya silahkan lah. Kalau hangus juga anggap aja lu bersedekah gitu. Tapi sih baiknya nggak usah. Jadi nanti biar lu nggak apa ya, biar nggak kecanduan gitu. Jadi kalau udah kecanduan, misal kemarin dikasih cuan berapa puluh persen, nah nanti lu bisa ikut lagi, bisa main lagi dengan dana kemarin juga gue cuan katanya pakai slot 2 lot, gue coba 10 lot lah. Nanti biasalah ya, mental mental penjudi kita nanti akan timbul di saat seperti itu ya, kalau dibiasakan seperti itu gitu. Kecuali kalian punya ilmunya. Kalau punya ilmunya tentang trading atau apapun itu ya kalian hajar aja boleh. Tapi kalau cuma ikut-ikutan FOMO, janganlah, kata gua mah sayang. Nah oke. Hari ini gua pengen bahas saham yang pasti-pasti aja tentunya ya. Sahamnya adalah saham ITMG ya. Ini pokoknya saham batu bara, pasti udah terkenal lah ya. Indo Tambang Raya Megah ya panjangannya. Nah ITMG kemarin kita lihat di data saham gua ya, ini sebenarnya lumayan berpotensi untuk bagi dividen gede untuk tahun 2026 ya. ITMG ada di posisi berapa nih? Di 20-an ya, 20-an. Dia sekarang harganya kan 22.000 ya. Nah, kurang lebih proyeksi dividen yieldnya 9%.
Nah, jadi kalau dia turun lagi harganya, ITMG lihat grafiknya, sebenarnya sih paling mentok untuk jangka pendek ya. Dia ada di angka di sini lah ya, kayak 21.000, 22.000. Sekarang sih udah nyampe ke areanya apa nih? Gua nggak tahu namanya. Pokoknya di kebiasaannya di 22.000 ya, sebelum dia mantul ke atas nih. Ya sosokan lihat grafik lah ya, tapi nah ini kan lama sideways di 21.000 sampai 22.000 ya. Jadinya kalau turun lagi ya menurut gua sih akan sangat menarik ya ITMG. Apalagi kalian yang udah pegang lama gitu. Nah, buat kalian-kalian yang belum masuk ya, ya lumayan lah ya, bisa nyari harga entry yang terbaik gitu. Jadinya ya itu seperti yang gue bilang, kalau masuk di harga yang terbaik kita nggak akan buang-buang waktu ya, nggak buang-buang yield juga gitu. Kita nantikan aja apakah si ITMG ini bisa turun lagi di bawah 20.000, 22.000 ya, bisa ke 21 atau 20. Kalau nyampe 20.000 sih menurut gua sih menarik banget lah ya. Tuh. Di 5 tahun aja rata-ratanya di 20 ribuan gitu. Ini kan ada spike sedikit terus turun lagi gitu. Ya, kita bahas aja fundamentalnya ya. Untuk free floatnya 33% aman, transaksi harian juga aman, sangat liquid ya untuk para retail kayak gua. Lembar sahamnya 1,1 miliar, harga sekarang 22.100, market cap dia ada di angka 25 T-an lah ya. Terus ekuitas dia ada di angka 32 triliun, harga bukunya sih 28.956 ya. Berarti PBP-nya 0,7 kali ini. Iya. Terus ROE-nya dia kita kali 4 dulu ya. Yang ini aja lah. 11% ya lumayan lah ya. Nggak bagus, nggak jelek, sedang aja lah. Liabilitas dia kecil, cuma 8 triliun, area sedarnya cuma 24%. Total asetnya adalah 40 triliun, PE sekarang dia ada di angka 6,7 kali ya. Laba ditahannya gede, jadi kalian nggak usah khawatir dia nggak bakal bagi dividen. Dia laba ditahannya 25,8 triliun. Ya, kita lihat historinya kalau kalian belum yakin. Gede sih kalau menurut gua. Nah, ini nih dari 2012 ya yang ada yieldnya. Dia rata-rata bisa 10% ini mah kalau di rata-rata ya. Bahkan lebih nih. Soalnya bagi jackpot juga 25%, 43%, 16% ya. Kalau ITMG sih kalau menurut gua, kalau kita dapat di harga yang sangat oke, nggak usah apa ya, nggak usah panik, nggak usah ragu lah kalau dia kinerjanya suatu saat ada yang turun ya, tapi dividen dia lancar banget lah ibaratnya. Dia baginya 2 kali setahun ya, di November sama April nih. Ini kemarin udah bagi final ya. Terus untuk revenue-nya gimana? Terus untuk dengan peraturan baru ya, yang produk sumber daya alam Indonesia itu kan harus satu pintu lewat PT DSA ya. PT-nya Danantara juga. Nah, gimana? Apakah akan mempengaruhi pendapatan si ITMG ini ya? Nah, menurut gua sih tunggu aja lah ya. Kalau harganya makin turun ya makin menarik. Terus tunggu aja dengan kebijakan baru itu kan kalau nggak salah 1 Juni ya mulai berlaku ya. Yang berita-berita nggak jadi atau mundur itu katanya hoax sih gitu. Jadinya mungkin berlaku ya secepatnya lah gitu. Nah, kita lihat aja nanti infonya ya. Kemungkinan akan tercermin di Q2, Q3 dan Q4 selanjutnya. Nanti juga beritanya kalau ada yang nggak beres pasti heboh lah ya. Semoga aja yang ngejalanin di PT Danantara bawah itu ya untuk pengelolaan ekspor sumber daya alam diisi oleh orang-orang yang amanah. Itu doang sih gua mah pesennya gitu. Kalau tujuannya ya bagus sih sebenarnya. Cuma yang menjalaninya harus bener ya, harus lurus, nggak boleh bulak belok gitu. Kalau belok-belok ya sama aja, itu cuma transfer pemain aja ibaratnya gitu. Semoga aja lah ya ITMG nggak
ya di realitanya nggak neko-neko. Kalau dia nggak neko-neko, nggak apa-apa ya, otomatis normal-normal aja gitu. Kalau harganya turun karena isu ini, tapi dia kerjaannya normal, nggak bikin under invoicing atau nggak apapun itulah ya, yang ya sebenarnya sih legal-legal aja itu ya dilakukan. Cuma ya Indonesia nggak kebagian pajaknya, ya hilang, jadinya nggak full dapet gitu ya kalau ada begituan gitu. Jadi biar pendapatan negara lebih oke, jadinya diadakan seperti itu ya. Jadinya kita lihat aja nanti lah, kita reaktif aja lah ya, nggak usah mendebak-nebak, kita slow aja. Untuk gross profitnya dia dapat 2,2 triliun, revenue-nya dia di Q1 2026 dapat 8,3 triliun. Net profitnya lumayan sekarang ya, hampir 11% nih, di Q1 dapat 922 miliar. EPS di Q1 aja udah dapat 815 ya. Kalau dianualisasikan, kalau minimal stabil ya kurang lebih 3.263 ya. Menurut gua sih lebih gede nih dari tahun kemarin. Tahun kemarin sih dapatnya cuma 2.784 ya EPS-nya. Tapi kemarin Q1 dia bagus dan Q2 jelek, Q3 naik lagi, dan Q4 baru bisa lebih bagus dari Q2 dan Q3. Semoga aja siklusnya nggak sama dengan tahun kemarin ya. Kita lihat sih 2020 IPS 2024 dah coba. 2024 sih bagus ya, nggak turun Q2-nya. Cuma 2025 aja tuh. 2023 sih turun, tapi ini lagi rame sih, lagi booming pada saat itu. Jadinya ITMG menurut gua sih ya dari dulu sih dia emang menarik lah ya, seksi lah gitu. Terus IPS dia kan 3.263 ya, kurang lebih ya secara anualisasi. Kalau dia minimal NPM-nya stabil ya 1 triliunan lah per kuartal, kita bisa dapat 9% untuk dividennya. Kalau dia bagi di apa, payout rasionya 62% ya. Tahun 2025 payout rasio dia 62%. Nah, 62% kali 3.263 sama dengan 2023 ya. Nah, jadi kalau harganya di 20.000, menurut gua itu menarik lah, apalagi kalau bisa turun ke situ. Turun di bawah 20.000 ya, kita nantikan aja gitu. Jadinya harga waras dia berdasarkan dividen yang dibagiin ya, yang angka 20.200 sampai dengan 40.000 ya. Nah, sweet spotnya di 20.000. Kalau di bawah 20.000 ya makin cantik lagi gitu. Jadi kalau di atas 20.000 nggak usah beli lah ya, kan banyak tuh kemarin. Nah, yang gede-gede ya, BJWR, LPP, BSSR, MPMX yang mau bagi jumbo dividennya bentar lagi cair ya. Keren banget. Terus banyak lah, Bank Big Bang juga banyak ya. Jadinya sabar aja, menunggu momennya gitu. Toh masih banyak yang lain yang dividennya gede-gede. Jadi nggak usah dikejar kalau harganya udah naik ya, karena kita kan nyarinya dividen bukan capital gain, kecuali lu seorang value investing ya. Kalau value investing ya jangan sampai telat gitu. Nah, kayaknya untuk si ITMG menurut gua begitu, lumayan lah menarik ya, hampir 10%. Dan ingat, harga untuk entry ada di angka 20.000 ke bawah lah. Kalau masih di atas itu ya kita wait and see aja, lihat apa yang akan terjadi di dunia IHSG ini ya. Nah, begitulah video singkat ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga IHSG cepat pulih dan lekas bangkit ya, agar porto-porto kita yang terlihat minus jadi hijau kembali gitu. Apalagi yang nggak punya peluru ya, kasihan. Cuma bisa bengong ya gitu. Jadi lihat porto minus tapi duit nggak ada, mau bridging down kagak ada modal ya, gimana kayak gitu kan, jadi bingung ya. Semoga aja cepat berlalu lah ya. Tapi ingat ya, di keadaan seperti ini sebenarnya merupakan
kesempatan bagi orang-orang yang punya modal untuk bisa menggulung duitnya menjadi lebih banyak lagi di kemudian tahun ya, bukan hari, tahun. Ya jangan berharap sehari dua hari bisa beggar lah ya, butuh tahunan. Kalau tahunan sih menurut gua itu udah pasti lah kita bisa mendapatkan ya gulungan bola salju kita semakin besar. Jadi sabar aja lah ya, apalagi kita yang umurnya masih muda ibaratnya, apalagi yang masih di bawah 30 tahun. Aduh, nyantai banget lah ya, jangan terlalu berambisi, santai aja gitu. Oke, semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.